Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diklik video ini. Oke guys, jadi malam ini gue akan ngebahas sejarah atau tragedi kelam yang pernah terjadi di daerah Situbondo, Jawa Timur pada 2003 lalu. Nah, tragedi ini guys terjadi pada saat siswa dan siswi SMK Yapemda 1 Sleman, Yogyakarta pulang dari acara study tour mereka. Dan kisah ini memang sedih sekali guys. Gimana nggak sedih? Study tour yang harusnya dipenuhi rasa senang, bahagia karena bisa jalan bareng sama teman-teman semua kan, malah berakhir tragis. Nah, gimana nih kejadiannya? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Check it out. Oke guys, jadi awal mula kejadian ini terjadi ketika SMK Yapemda 1 Sleman, Yogyakarta mengadakan study tour ke Pulau Bali guys, menggunakan 3 buah bus yang mereka sewa. Nah, murid yang mengikuti study tour tersebut waktu itu mencapai 150 orang, siswa dan siswi. Nah, mereka dibagi menjadi 3 grup yang masing-masing 50 orang setiap bus dan 3 orang guru serta 1 orang pemandu wisata. Jadi kalau dihitung-hitung satu bus itu terdiri 56 orang, 54 dari rombongan yang SMK Yapemda 1 dan 2 orang supir serta kernet busnya. Nah, bus ini dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti AC, DVD player, dan juga toilet. Jadi emang udah lumayan lengkap lah ya fasilitasnya. Dan menurut kabar berita guys, semua supir dan kernet yang mengantarkan siswa-siswi SMK Yapemda 1 yang study tour ini merupakan orang-orang pilihan yang notabene sudah berpengalaman dan juga profesional. Nah, singkat cerita guys, hari-hari yang ditunggu-tunggu untuk study tour pun tiba. Siswa SMK Yapemda 1 Sleman, Yogyakarta berangkat dari Yogyakarta menuju Bali melalui jalur penyeberangan Pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Nah, selama perjalanan tanpa alasan yang jelas guys, bis nomor 3 selalu ngedapatin masalah terus loh. Sementara bis nomor 1 dan 2 baik-baik saja tanpa ada kendala sedikit pun. Nah, masalah bis ketiga apa saja nih? Gini, kendala pertama yang dialami bis nomor 3 adalah pecah kaca, entah itu kaca depan, belakang, samping, atau kaca spion, yang membuat seluruh rombongan di bis pun harus berhenti terlebih dahulu. Akhirnya diperbaiki kan. Nah, setelah diperbaiki selesai, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Nah, terus guys, kendala kedua, sebelum sampai di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, atap bis tersangkut kabel listrik di jalan. Lagi-lagi rombongan pun harus berhenti lagi dan entah gimana caranya waktu itu, kabel yang berada di atap bus tadi harus ditarik terlebih dahulu. Nah, setelah ditarik mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Jadi banyak sekali kendala yang dialami bis ketiga ini. Seolah-olah ini kayak pertanda gitu ya guys. Nah, singkat cerita, rombongan ini sampai di Pelabuhan Ketapang dan menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk menggunakan kapal. Sesampainya di Pulau Bali, rombongan pun langsung ke tempat yang memang sudah di menjalan tujuan study tour SMK Yapemda 1 tersebut ya guys. Mereka pun melakukan semua rangkaian kegiatan study tour dengan baik guys, dengan senang, dengan gembira, selayaknya study tour yang lainnya. Nah, akhirnya pada tanggal 10 Oktober 2003 rangkaian acara selesai guys, dan rombongan dijadwalkan pulang kembali ke Yogyakarta. Nah, waktu itu mereka akan melalui jalur yang sama seperti waktu di mana bis ketiga, di mana perjalanan pulang ini guys. Lagi-lagi bis ketiga mendapatkan masalah lagi. Berhentilah
bus yang ketiga ini guys, karena dimana rem bis tersebut telah blong atau sulit dikendalikan. Dan waktu itu entah gimana pembicaranya, diputuskanlah bahwa bis kedua melanjutkan perjalanan terlebih dahulu melalui pelabuhan Gilimanuk, sedangkan bis 1 menungguin bis 3 sampai selesai diperbaiki. Setelah diperbaikan kaca dan rem tadi di bis ketiga selesai guys, bis 1 dan bis 3 kembali melanjutkan perjalanannya sampai akhirnya ketiga bis ini berkumpul di pelabuhan Gilimanuk dan berhasil menyeberangi Selat Bali dan balik lagi ke Pulau Jawa dengan selamat. Nah, dalam perjalanan tersebut bis 3 berada di tengah di antara bis 1 dan bis kedua. Jadi bis nomor 3 ini di tengah-tengah, bis 1, bis 3 sama bis 2. Karena khawatir akan kejadian yang tidak diinginkan lagi terjadi ya guys. Kalau bis 3 di belakang dikhawatirkan bis 1 dan 2 nggak tahu dan akhirnya bis 3 akan ketinggalan. Nah, situasi di bis 2 yang di belakang waktu itu awalnya baik-baik saja sampai akhirnya menjadi menantang di saat rombongan bis ini melewati tanjakan di tikungan Jalan Raya Surabaya Banyuwangi, kawasan Banyu Gluyur Situbondo. Tanjakan itu memang terkenal sangat berbahaya dan seringkali memakan korban kecelakaan, bahkan yang sedikit termasuk sering mengalami kecelakaan. Jalur itu jauh dari pemukiman warga. Nah, dalam perjalanan di jalur tanjakan tadi, waktu malam itu di depan bis rombongan itu ada mobil kontainer guys. Nah, waktu itu ketika rombongan sudah berada di sekitar 3 km dari PLTU Paiton, rombongan bis ini memutuskan untuk menyalip kontainer tersebut dengan posisi urutan yang sama, bis 1, 3, dan 2. Nah, bis 1 dan 3 berhasil tuh menyalip, disusul dengan bis 2 yang terakhir. Tidak lama kemudian, bis 2 berhasil menyalip kontainer tadi dari arah berlawanan. Ada juga truk kontainer yang berusaha menyalip kendaraan yang di depannya. Nah, setelah menyalip, sopir kontainer yang menyalip ini kaget karena di depannya terlihat kayak ada gundukan pasir, tumpukan pasir gitu guys, di arah jalur yang seharusnya dia lewati, dan akhirnya sopir kontainer itu langsung banting setir yang malah kehilangan kendali dan menabrak bus nomor 2 tadi. Nah, di situasi tabrakan ini masih parah ketika ada percikan api yang membakar sisi depan bus 2 dan orang-orang berada di dalam bus itu pun panik dan langsung berusaha pada lari ke depan untuk keluar dari bus. Tapi sayangnya guys, pada saat itu pintu bus depan macet yang nggak bisa dibuka karena benturan tadi yang terlalu keras guys. Nah, di tengah-tengah kepanikan tadi bis 2 ditabrak lagi dari belakang oleh kontainer lain yang berusaha menyalip bis 2 tersebut, sehingga bus 2 terhimpit oleh 2 truk kontainer. Nah, waktu itu guys, orang-orang yang melihat ada percikan api sehingga pada berlarian balik ke belakang, mau lewat pintu belakang, namun apa yang terjadi guys? Semua yang pintu belakang pun tak bisa dibuka. Masya Allah, sungguh naas sekali. Karena bus belum tersedia alat untuk memecahkan kaca atau alat kebakaran. Semua yang ada di dalam bus itu panik dan teriak sekencang-kencangnya minta tolong orang-orang yang berada di luar bus tersebut. Terus orang-orang yang di luar pun tak banyak yang bisa melakukan banyak hal karena kobaran api semakin besar dengan cepat guys. Kebakaran api langsung merambat ke seluruh bis dan akhirnya bis 2 tersebut terbakar guys sampai habis dan hanya menyisakan besi rongsokan saja. Terus orang-orang yang ada di dalam bus itu gimana?
Ya, terbakarlah sampai hangus karena terperangkap nggak bisa keluar. Dalam sekejap api membakar seluruh isi bus yang membuat 54 orang di dalam tewas, yaitu 50 siswa, 3 orang guru, dan 1 pemandu wisatanya. Karena sopir dan kernet bus tersebut berhasil lompat dari kaca bus, namun mereka pun mengalami luka. Si sopir yang tadi berusaha melompat juga terbakar, jadi mengalami luka yang berat. Hanya si kernet yang berusaha kabur lewat kaca tadi hanya mengalami luka ringan saja, guys. Kejadian ini terjadi tidak jauh dari PLTU Python, guys. Maka sejak saat itu kejadian tersebut dinamai tragedi Python. Naas sekali, guys. Astagfirullahaladzim. Nah, para korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Situbondo, namun semua tidak dapat diselamatkan. Dan akhirnya semua jenazah pun langsung dibawa ke Sleman, Jogja dengan iring-iringan ambulan yang panjang, yaitu 54 ambulan, guys. Setiap ambulan ditempelin nomor dan foto milik jenazah yang berhasil diidentifikasi. Namun ada pula jenazah yang tak dapat diidentifikasi karena emang kondisinya hancur atau gosong dan tidak bisa dikenali. Suasana amat menyedihkan, guys. Keluarga korban berhamburan mendatangi tempat para jenazah yang telah diserahkan ke pihak Rumah Sakit Situbondo, Jawa Timur kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Lapangan dipenuhi hujan air mata. Ternyata, guys, bis 1 dan bis 3 tidak tahu kejadian naas yang menimpa bis 2 tersebut. Dan 54 korban yang tewas semua diambil oleh keluarganya semua, nggak ada yang dimakamkan secara massal. Gimana perasaan mereka ya, guys? Oke, jadi itu dia tadi, guys, kisah tentang tragedi di Python. Setelah tragedi ini pun pemerintah langsung mulai mengeluarkan peraturan baru, di mana salah satu aturannya adalah pintu supir bis dihilangkan agar mengurangi supir bis ini lari dari tanggung jawab. Karena memang keselamatan penumpang tanggung jawab dari sopir bus dong. Selain itu juga perlengkapan keselamatan bis juga harus ditambah secara untuk bis yang menggunakan pintu model otomatis harus dapat juga dibuka secara manual dari dalam bus. Dan setiap bus juga kini diwajibkan memiliki pintu darurat. Juga harus ada pemecah kaca serta alat pemadam api ringan. Sebelum gue tutup video ini, mari kita semua berdoa untuk seluruh korban tragedi Python ini ya, guys. Semoga mereka semua tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga kejadian maut seperti ini tidak terjadi lagi. Hati-hati ya kalian, guys, jikalau akan melakukan perjalanan jauh ataupun dekat. Jangan ngebut-ngebut ya, guys, karena keselamatan lebih penting. Dan ingat, ada keluarga dan orang-orang yang menyayangi Anda yang menanti di rumah. Sekali lagi hati-hati di jalan ya, guys. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan saran-sarannya. Kalau gue upload video baru, jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel gue. See you next video, guys. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.